soal dompet sama handphone kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Sudah ditemukan tadi. Orang pemilik tokonya langsung yang telepon aku. Alhamdulillah. Soalnya dompet itu isinya ada barang yang penting sekali, Pak. Semoga isinya nggak hilang ya. Semoga. Udah, kamu istirahat ya. Saya langsung pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa belum masuk? Ini udah malam, angin malam dingin. Ya, saya masuk ya. Hati-hati. Iya. Cepat sembuh. Makasih. Tolong kasih tahu aku, Bang. Mas Radit itu di kantor ngapain aja? Maksudnya? Aku yakin banget Bang Markum tahu Mas Radit kegiatannya ngapain aja, atau bergaul dengan siapa. Apalagi perempuan yang sekarang sering ada di kantornya Mas Radit itu siapa. Tolong banget, Bang. Kasih tahu aku sejujur-jujurnya. Maafin saya, Karina. Saya nggak bisa jujur sama kamu. Saya nggak punya pilihan lain selain melindungi rahasianya Radit. Bang Markum. Nggak ada yang dirahasiakan dari Radit ke kamu, Karina. Percuma. Bang Markum pasti ada di pihaknya Mas Radit. Aku bisa apa? Saya permisi. Karin. Kamu curiga kalau seandainya Radit selingkuh dengan perempuan selain Mirsa? Aku cuma overthinking aja kok, Pak. Makanya aku langsung tanya sama Bang Markum, karena pasti kan Bang Markum tahu kegiatannya Mas Radit itu apa aja. Tapi percuma, Bang Markum gak ngomong apa-apa. Aku masuk ke kamar dulu ya, Pak ya. Dari matanya Karina, aku tahu dia bohong. Pasti Radit menyebutkan sesuatu. Gimana keadaan adik saya setelah dikasih obat penenang? Kondisinya belum ada kemajuan. Luka dalam sudah diperiksa, tidak ada yang serius. Tapi luka psikis dan traumanya ini yang cukup berat. Iya, soalnya sampai sekarang dia masih histeris dan ngamuk-ngamuk terus, Dok. Iya, untuk itu jangan biarkan Bu Ranti sendirian. Karena kami khawatir kalau dia sendirian bisa melukai dirinya sendiri. Saya menyarankan Bu Ranti dirujuk ke psikiater agar dia bisa didampingi oleh dokter kejiwaan ketika ada serangan panik seperti kejadian tadi. Ya udah, makasih ya, Dok. Sama-sama. Daripada kamu kayak gini, aja ya, biar cepet pulih. Aku mau pulang dulu ya. Aku harus temenin Kenzo sama Aurel. Jangan tinggalin aku, Kak. Aku takut kalau orang itu kembali lagi. Kamu tenang ya.
Di sini kan ada suster, kamu pasti aman. Lagian nanti Reza balik lagi kok ke sini. Dia udah janji sama aku kalau dia bakal nemenin kamu. Besok pagi aku kesini lagi ya. Sus, saya titip adik saya ya. Baik, Bu. Ibu, saya tinggal dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saya aja. Siapa itu? Ngapain kamu kesini? Tolong pergi dari sini. Aku suka sama kamu, Ranti. Enggak, tolong jangan sakitin saya, tolong pergi dari sini, jangan. Aku nggak akan pergi. Kamu tenang aja, sayang. Kamu nggak usah khawatir ya. Enggak, pergi dari sini. Aku nggak akan pergi sebelum aku dapetin kamu. Tolong. Ranti! Ranti! Tolong saya, Ranti! Mau kemana kamu, Ranti? Hah? tolong. Ranti! Jangan lari kamu, ha? Mau kemana kamu, ha? Ya, tolong lepas saya. Lepas. Kamu nggak akan bisa lari, Ranti. Tolong, jangan deketin saya, tolong. Ikut saya. Ayo. Sini. Ibu kenapa? Suster, tolong suster, saya takut suster. Orang itu kalau kesini gimana, suster? Bu Ranti, di sini nggak ada siapa-siapa selain saya. Ibu nggak usah takut ya. Mungkin ibu tadi cuma mimpi. Kalau orang itu beneran datang ke sini gimana, suster? Hah? Kalau orang itu beneran datang ke sini gimana? Kita bisa panggil security. Ibu aman di sini. Kak Sarah mana, suster? Kak Sarah. Tadi kan kakak ibu sudah pamitan pulang sama ibu. Suster, tolong jangan tinggalin saya, tolong temenin saya di sini. Saya takut orang itu datang lagi, suster. Iya Bu, ibu tenang ya. Saya di sini memang ditugasin untuk menjaga ibu sampai Pak Reza datang. Jadi ibu nggak usah takut ya, tenang aja. Kak, mau pulang? Iya, kasihan kan Aurel sama Kenzo kalau aku tinggal lama-lama. Oh ya udah, nanti biar aku yang jagain. Zak, tadi Ranti sempat cerita sama aku. Dia udah kasih tahu aku siapa yang udah nyelakain dia. Siapa? Teman kamu, Vano. Vano? Nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Nggak mungkin lah Ranti bohong sama kakak. Lagian kamu juga aneh deh. Kamu kasih proyek kerjaan ke Ranti tapi bareng temen kamu Vano yang hidung belang kayak gitu. Gimana sih kamu? Enggak Kak. Aku benar-benar nggak nyangka Vano kayak begini. Selama ini aku kerja sama dia nggak pernah ada masalah dan dia juga nggak pernah punya skandal apapun. Malah aku simpatik sama dia karena dia bilang sama aku dia sekarang lagi ngerawat ibunya yang sakit. Tapi gimana nyatanya itu ya Vano yang ngelecehin Ranti. Ranti juga cerita dia udah mulai curiga sama Vano, dia cerita ke kamu tapi kamu nggak percaya. Astaga. Aduh. Aku minta maaf Kak, aku memang jujur akhir-akhir ini aku susah untuk percaya sama Ranti karena dia sering banget mau nyalakain Mirsa. Kamu tuh ya, Mirsa aja terus. Kakak nggak tahu berapa kali Ranti berusaha untuk nyalakain Mirsa. Udah deh gini ya. Mendingan sekarang kamu tuh fokus sama Ranti. Dia tuh lagi trauma berat, depresi loh.
Dokter aja nyaranin dia untuk ke psikiater. Harusnya tuh ini nggak terjadi. Kalau misalkan Mirsa itu nolong Ranti pada saat itu. Loh, iya jangan nyalain Mirsa dong, ini bukan salah Mirsa. Kamu tuh kenapa sih? Belain Mirsa terus. Jatuh cinta kamu sama dia. Ini bukan masalah jatuh cinta, Kak. Aku belain Mirsa karena aku yakin dia benar. Aku respect sama dia karena dia orang yang baik. Dan dia sudah mendonorkan hati untuk Aurel. Iya. Dia emang udah mendonorkan hati untuk Aurel. Tapi untuk keponakan kamu tuh hampir meninggal loh. Kak, kalau soal itu, aku yakin ini cuman salah paham. Cuman lagi, kakak tuh capek loh berantem sama kamu gara-gara soal si Mirza. Sebelumnya kita nggak pernah ribut-ribut kayak gini. Udah kamu fokus aja tuh sama Ranti. Kamu jagain Ranti.